Ya, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita sudah ada di minggu kedua di bulan Maret. Ya, terima kasih untuk tim PAW yang sudah memimpin kita di dalam puji-pujian. Dan hari ini kita belajar untuk hal yang baru lagi tentang salib. Ya, karena bulan ini kita belajar tentang salib. Salib yang ada di belakang saya, ya. Dan salib ini sangat identik dengan orang Kristen, ya. Bahkan ada beberapa saudara-saudara kita yang kurang nyaman dengan kekristenan, bukan menentang Kristusnya, tapi mereka menentang salib. Jadi gak heran kalau beberapa waktu yang lalu bahkan ada yang menentang senam poco-poco, karena gerakannya maju mundur kanan kiri, salib. Ada yang menentang palang merah, ya, kalau yang namanya ambulan itu kan peles begitu merah. Oh, ini salib, ya. Jadi begitu identiknya yang namanya salib dengan Kristus sendiri. Jadi Kristus itu nggak bisa dilepas dengan yang namanya salib, begitu juga sebaliknya. Makanya ada orang-orang yang bahkan ketika Indonesia merdeka, merayakan yang ke-70 berapa kemarin? 75, ya, yang heboh katanya ada lambang salibnya, gitu ya. Padahal saya cari-cari juga nggak ketemu, gitu ya, lambang salibnya di mana, ya. Tetapi orang-orang yang tidak begitu menyukai Kristus, tentu mereka menentang salib, gitu ya. Sekali lagi karena salib identik dengan Kristus, dan rupanya salib menjadi lambang bagi Kristus sudah ada sejak awal kekristenan. Abad pertama ketika arkeolog mencari tempat-tempat yang bersejarah di dalam iman Kristen, itu mereka mencari lambang salib. Jadi ada sebuah gua kemudian ditemukan pahatan salib. Oh, berarti ini pasti tempat suci bagi orang Kristen. Mereka kemudian explore lagi lebih jauh. Oh, ternyata ini tempat lahirnya Tuhan Yesus. Oh, ini tempat di mana Tuhan Yesus berkhotbah di bukit. Oh, ini tempat di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Ini semua ditandai dengan lambang salib. Memang sempat lambang salib ini kemudian diganti dengan lambang-lambang lain karena ada penganiayaan dalam kekristenan, sehingga sempat kita pakai lambang ikan, betul ya. Nah, ikan ini juga lambang dari kekristenan. Tapi setelah penganiayaan ini berhenti, kita kembali ke lambang semula, yaitu salib. Sebetulnya ada apa sih dengan salib? Kenapa harus salib, begitu ya? Kenapa sih nggak kita pakai lambang lain lah, begitu ya? Kok salib itu menjadi sesuatu yang sangat penting, begitu ya. Ada satu pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya, kenapa Anda sebagai pendeta percaya bahwa kitab suci adalah daripada Tuhan? Kenapa saya sebagai pendeta percaya bahwa Alkitab itu dari Tuhan? Kenapa sih saya percaya? Saya tidak menjawab sebagai kapasitas saya sebagai pendeta, tapi saya akan menjawab kapasitas saya sebagai manusia biasa. Salah satu yang membuat saya percaya bahwa Alkitab adalah daripada Tuhan, karena saya percaya Alkitab dulu baru jadi pendeta, bukan jadi pendeta dulu baru percaya Alkitab. Kebalik, gitu ya. Saya percaya Alkitab dulu baru saya jadi pendeta, bukan kebalikannya.
Jadi artinya kalau saya lihat Alkitab yang saya pegang dan saya percaya itu daripada Tuhan, salah satunya karena di Alkitab ada yang namanya nubuat. Apa? Nubuat. Nubuat itu apa sih? Nubuat itu sesuatu yang sudah diceritakan, disampaikan sebelum kejadiannya terjadi. Dan jangka waktu yang semakin panjang akan semakin luar biasa sebuah nubuat. Contoh, kalau saya hari ini bilang nanti jam 10 akan ada orang-orang berkumpul di tempat ini untuk membicarakan suatu hal, itu bukan nubuat. Kenapa? Karena memang sudah dijadwalkan kita nanti kumpul rapat ya. Kita memang mau rapat jam 10, itu mah bukan nubuat ya. Kalau itu terjadi nggak ada yang heran, begitu ya. Tapi kalau saya bilang begini, 20 tahun lagi akan ada seorang yang lahir, yang ada tanda lahir di pipi hitam di sebelah kanan. Wah, ternyata 20 tahun lagi lahir seorang anak persis seperti yang saya sampaikan. Wih, berarti itu namanya nubuat. Paham ya? Jadi nubuat semakin jauh, semakin luar biasa. Dan Anda tahu, kitab Kejadian ditulis 1500 tahun sebelum Masehi. Dan kitab terakhir Wahyu ditulis kurang lebih tahun 90 Masehi. Dan semua itu rentang waktunya kurang lebih 1600 tahun. Jadi Alkitab kita itu selesai dalam waktu 1600 tahun. Dan luar biasanya ada semuanya mengacu pada nubuat tentang Kristus. Dan di dalam nubuat itu ada nubuat tentang salib. Kalau kita dikasih tahu tanda kutip sebuah nubuat dan kemudian nubuat itu terjadi, nek cuman 1, 2, 3 nubuat itu aja kita sudah heran. Tapi kalau ratusan nubuat dan semuanya terjadi dan kita tetap nggak mau percaya, yaitu memang namanya bebal. Saya kasih contoh misalnya, Steve, besok kamu pulang ke Jogja, di perjalanan kamu akan ketemu sebuah mobil Avanza warna hitam. Bagaimana? Kalau itu terjadi betul, kira-kira Steve akan kagum sama saya enggak? Enggak. Kenapa? Avanza warna hitam ini sak bajek ya. Ya pasti ketemu lah, itu mah nggak perlu dinubuatkan, nggak usah diceritakan, pasti ketemu yang namanya Avanza warna hitam. Tapi kalau saya bilang kepada Steve, nanti kamu akan pulang ke Jogja besok, akan ketemu mobil Avanza warna hitam, dan kamu ketemu mobil ini di Secang pada jam 9 pagi. Wah, ternyata betul, Steve ketemu itu mobil di Secang jam 9 pagi. Saya mau tanya, Steve sedikit kagum dengan saya ya kan? Pak Gembala luar biasa ini ya. Mantap sekali Pak Gembala ini ya. Saya betul ketemu ini mobil warna hitam di Secang jam 9 persis. Wih, luar biasa itu. Besok saya tanya nomor ya. Ya, mereka pasti akan kagum karena nubuat saya mantap. Pertanyaan saya, bayangkan kalau saya menubuatkan Steve tadi, Steve kamu akan ketemu mobil warna hitam jam 9 pagi di Secang yang naik 3 orang, supirnya wanita namanya Sri, tanggal lahirnya 17 Maret tahun 52, dan di sebelahnya adalah anaknya namanya Michael, dan semua pas persis plek. Saya mau tanya, itu luar biasa?
Kalau sampai Steve tetap nggak percaya saya hebat, ya memang Steve nggak mau percaya. Ngerti ya? Anda tahu nubuat tentang Kristus, nubuat tentang salib, ada ratusan di Alkitab, dan semua betul-betul digenapi di atas kayu salib. Jadi kalau kita ini nggak mau percaya, ya bukan karena nggak masuk akal, tapi memang tidak mau percaya. Angel memang, betul ya? Oh sudah jelas seperti itu tetap nggak mau diambil imannya, ya sudah, maka keselamatan itu akan lewat. Maka dari itu yang pertama, kenapa sih harus salib? Karena sudah dinubuatkan. Dan ketika sudah dinubuatkan, pasti dan sudah terjadi. Saya kasih contoh. Coba kita buka Matius 27. Kita buka Matius 27 ayat yang ke-35. Saya hanya fokus kepada nubuat-nubuat yang di kayu salib. Itu pun nggak semua saya akan sampaikan. Ini sebagai gambaran bahwa nubuat di dalam Alkitab sudah digenapi. Matius 27 ayat 35. Sesudah menyalibkan dia itu siapa? Tuhan Yesus. Mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Jadi zaman dulu pakaian itu mahal, nggak seperti sekarang. Ya, dulu itu pakaian mahal karena harus ditenun, ya, butuh waktu lama. Apalagi pakaian dengan warna ungu, wah itu paling mahal. Kan zaman dulu pewarnaan itu alami. Oh sekarang tinggal beli spidol ya, diwarnain sendiri. Tapi zaman itu pewarnaan itu mahal sekali. Yang paling mahal adalah warna ungu. Nah, kain yang mahal itu lebih mahal lagi kalau ikut aturan kosher. Dalam Yahudi itu ada aturan tidak boleh pakai kain terdiri dari dua bahan. Itu nggak boleh. Kain terdiri dari dua bahan nggak boleh. Kalau kita sekarang umum ya, pakai 50% cotton, 50% polyester misalnya. Itu kan berarti dua bahan. Bagi orang Yahudi nggak boleh. Ya, maka dari itu kain pemiliknya adalah orang Yahudi, harganya lebih mahal, dan itulah kain daripada Tuhan Yesus. Makanya ketika Tuhan Yesus disalibkan, bajunya itu rebutan. Daripada buat rebutan oleh tentara Romawi, mereka membuang undi. Kenapa? Salah dua dari baju yang berharga adalah baju yang tidak ada sambungannya. Satu kain langsung jadi satu baju, gitu ya. Sambungannya seminim mungkin. Ingat, zaman dulu sulit, harus ditenun betul. Ya, jadi kalau kain yang panjang 2 meter itu eman-eman mau dipotong, betul ya. Maka dari itu, ketika baju yang lain sudah diundi, sudah dibagi 4 oleh orang-orang tentara Romawi, mereka kemudian mikir, ini pakaiannya Tuhan Yesus, ini mahal ini. Kalau dibagi, dipotong-potong, aduh sayang sekali. Maka dari itu caranya gimana? Yuk kita buang undi. Sing menang boleh memiliki pakaiannya Tuhan Yesus. Kelihatannya sederhana ya? Kelihatannya sederhana. Tetapi rupanya ini sudah dinubuatkan. Coba kita lihat Mazmur 22 ayat 19. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Tadi kan saya bilang ada pakaian yang biasa dibagi-bagi. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Sudah ditulis oleh Mazmur, siapa yang menulis? Raja Daud. Raja Daud itu kurang lebih 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. 1000 tahun sudah dibilangin nanti bajunya akan diundi. Lagi kita masuk ke ayat 35. Ayat 39. Masuk ke ayat 39. Orang-orang yang lewat di sana
menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka lihat Tuhan Yesus disalib dan mereka menggelengkan kepala. Ternyata itu pun sudah dinubuatkan. Coba perhatikan Mazmur 22 ayat 8. Semua yang melihat aku, mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Lanjut. Ayat yang ke-48. Ayat 48. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Ketika Tuhan Yesus disalib, dia diberi anggur asam. Dan ini sudah dinubuatkan. Coba buka Mazmur 69 ayat yang ke-22. Mazmur 69 ayat 22. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Bayangin, 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus disalib sudah dinubuatkan. Dan karena itu tidak ada opsi kedua, tidak ada plan B, harus dan pasti melalui salib, karena sudah dinubuatin. 1000 tahun sebelumnya, bahkan 1500 tahun sebelumnya, bahkan 4000 tahun sebelumnya sudah dinubuatkan bahwa Tuhan Yesus harus mati karena disalib. Galatia 3 ayat yang ke-13. Galatia 3 ayat yang ke-13 berkata demikian, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ada nubuat bahwa yang tergantung di kayu salib itu terkutuk. Dan karena itu Tuhan Yesus harus disalib, karena dia menanggung kutuk kita, dia menanggung dosa kita. Dari mana Galatia 3 ayat 13 ini merujuk? Dari Ulangan 21 ayat 23. Saya bacakan. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jadi sudah tertulis bahkan di kitab Ulangan. Ulangan yang menulis adalah Musa, kurang lebih 1500 tahun sebelum Tuhan Yesus. Wow. Tadi saya kasih perumpamaan, saya menubuatkan Steve ketemu mobil hitam aja, wow banget, apalagi ini. Jadi kalau kita nggak percaya tentang firman Tuhan, tentang Alkitab, kita nggak percaya, ya memang dasarnya orang gelem percaya, betul? Karena jelas secara logika ini paling luar biasa. Jadi yang pertama kita harus tahu kenapa harus salib. Karena sudah dinubuatkan. Allah Bapa mendesain itu semua sejak semula supaya Kristus mati di kayu salib. Sekarang yang kedua, alasan kedua, kenapa sih harus salib? Ada yang namanya topologi. Apa itu topologi? Topologi adalah benda, orang, atau peristiwa yang mengacu kepada perjanjian baru yang sudah terjadi di perjanjian lama. Jadi bentuknya mirip dan itu digenapi di perjanjian baru. Saya kasih contoh, ketika orang Israel merayakan Paskah keluar dari tanah Mesir, mereka harus menyembelih domba dan darahnya harus dibubuhkan di pintu rumah.
siapa yang ada pintu rumahnya ada darahnya, mereka tidak akan binasa, yaitu anak sulungnya. Anak sulungnya nggak mati, semua sehat, semua selamat. Dan itu persis seperti apa yang terjadi di Paskah Perjanjian Baru. Darah itu darah Kristus. Bilangan 26 juga bicara tentang ular tembaga. Orang Israel pada waktu itu mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Kemudian ada ular tembaga, ular keluar. Ular ini menggigit orang Israel dan banyak yang mati. Waktu itu Musa berdoa sama Tuhan, Tuhan ampunilah bangsa ini. Tuhan suruh apa? Bikin ular tembaga, taruh di atas tongkat, dan siapa yang digigit ular tetapi melihat kepada ular tembaga ini, dia tidak mati. Kan digigit ular semua tuh. Kalau melihat kepada ular tembaga yang dibuat oleh Musa, maka dia tidak akan mati. Ini topologi yang pas dengan Kristus. Kita ini sudah digigit ular. Kalau digigit ular, ujung-ujungnya mati. Jadi kita ini sudah digigit ular. Lambang ular apa sih? Dosa. Kita ini sudah jatuh ke dalam dosa, dan semua kita sedang berjalan menuju kematian. Betul nggak? Kalau kematian jasmani, semua sedang berjalan ke sana, ya. Pasti. Makanya saya juga sudah menyiapkan pemakaman buat ayahanda, ya. Bukan berarti nunggange ben cepet mati, ora ya, tetapi memang suatu hari nanti ayah saya pastilah, nggak mungkin enggak. Nah, daripada golek angel-angel, ya sudah disiapkan lebih dulu, gitu kan. Pokoknya nek sedo ini sudah ada tempat, begitu kan, di sebelahnya mami, kan begitu ya. Artinya apa? Ya saya punya iman suatu hari nanti pasti ayah saya meninggal, pasti, gitu ya. Jadi kalau bicara tentang jasmani, ya memang kita ini sedang berjalan dalam kematian. Tapi jangan salah, kita ini nggak hanya terdiri dari jasmani, tapi kita juga terdiri dari roh. Dan roh kita ketika digigit ular sebetulnya sudah mati. Kapan itu? Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa kan dikandani, kalau kamu makan buah ini, hari ini juga engkau mati. Betul? Hari ini juga engkau mati. Mati nggak Adam dan Hawa? Enggak. Buktinya ada Pak Marno, buktinya ada Budi. Kenapa? Loh, kalau Adam dan Hawa mati, berarti kan orang sempat duwe anak. Orang duwe anak, kira-kira kita semua ada di sini nggak? Enggak, kita semua keturunannya Adam, betul? Iya nggak? Jadi artinya Adam dan Hawa rupanya setelah makan buah itu mereka nggak mati. Nah, berarti Alkitab sing salah apa Tuhan sing kleru apa piye? Ya karena maksud Tuhan mati itu mati rohani. Sejak itu terpisah dengan Allah. Sejak itu mendengar langkah Allah ada rasa ketakutan. Ya. Sebelumnya kira-kira kita bayangin aja, kira-kira Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, ngerti Allah datang seneng orang? Seneng ya? Seneng tuh. Makanya saya heran ketika orang Kristen menggembar-gemborkan, kiamat sudah dekat, aduh serem banget, sebentar lagi Tuhan datang, aduh ngeri. Loh, siapa sih? Oh, Tuhan datang kok ngeri gitu. Ya harusnya kan Tuhan datang itu senang dong. Makanya lagunya tadi, dia berjanji datang kembali, gitu ya. Itu satu kegembiraan kita, satu impian kita, satu harapan kita
bahwa Yesus akan datang. Lah kalau kira-kira setengah jam meneh teko ya WA aku gitu. Ya Tuhan Yesus WA saya. Bro, aku meh teko setengah jam meneh. Wah, haleluya, ora usah wedi, kok malah wedi apa sih? Kalau engkau takut ketika Sang Kristus datang ke dunia, kalau engkau takut, ya berarti rohmu masih mati, betul ya? Seperti Adam dan Hawa ketika Allah datang, mereka bersembunyi. Betul? Itu rohaninya yang mati. Jasmaninya masih hidup, masih bisa punya anak, Kain dan Habel dan seterusnya, sehingga kita semua ada di sini. Tapi rohaninya mati. Tetapi ketika orang yang mati tadi, rohaninya mati karena digigit ular, memandang kepada ular tembaga yang dibuat oleh Musa, dia tidak jadi mati. Itulah bagi siapa sih? Tuhan Yesus. Kita yang harusnya mati ketika kita memandang kepada salib, memandang kepada kematian Kristus, maka kita akan diselamatkan. Itu namanya topologi. Yang berkaitan dengan salib apa ada? Kalau engkau mau baca Bilangan pasal 2, itu menarik, tapi panjang. Intinya saja ya. Bilangan pasal 2 itu kelihatannya kalau engkau baca Alkitab biasanya berlalu begitu saja karena ya apa sih ini gitu ya. Tapi rupanya aturan di dalam orang Israel itu mengacu kepada apa yang akan terjadi ke depan. Di Bilangan 2 ditulis bagaimana orang Israel harus berkemah. Jadi orang Israel itu berkemah saja sudah ada aturannya. Aturannya piye? Maaf saya lupa menyatakan gambar paling nggak biar bisa bayangin, tapi saya yakin imajinasi Anda kuat. Jadi yang tengah adalah bait Allah. Ya memang waktu itu belum bait Allah, namanya kemah suci atau kemah pertemuan. Jadi yang tengah saya ini misalnya, yang tengah ini adalah bait Allahnya atau kemah pertemuan pada waktu itu. Kemudian 3 suku berkemah di utara. Ada tulisannya sih, suku apa aja saya nggak hafal. 3 suku berkemah di utara, 3 suku berkemah di timur, 3 suku berkemah di selatan. Selatan belakangnya. 3 suku lagi berkemah di barat. Bayangin ya, bayangin. Kira-kira kalau Musa punya drone dan Musa terbangkan drone itu ke atas, kira-kira dari atas bentuknya apa? Tengah itu kemah suci, 3 suku di utara, 3 suku selatan, 3 suku timur, 3 suku barat. Coba dari atas, dari drone ya. Kalau Musa punya drone ya, kira-kira kelihatannya kayak apa? Salib. Kelihatannya pas, persis salib. Nah kenapa? Ini topologi. Tuhan sudah kasih gambaran. Nanti juru selamat itu koyo ngopo? Dari topologi. Lagi, masih ingat kisahnya Ishak? Kisahnya Ishak. Ishak itu tentu kita tahu Ishak itu apa? Bentuk antitipe daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu anak Allah yang akan disembelih. Bahkan nggak akan benar-benar disembelih. Kalau Ishak itu nyaris disembelih. Tapi yang menarik kalau kita mundur beberapa ayat, ceritanya gini. Ishak pergi dengan Abraham dengan 2 bujang. Ketika sudah mendekati Gunung Moria, kemudian Abraham bilang ke bujangnya, tunggu di sini. Saya dengan Ishak yang akan naik ke atas untuk mempersembahkan korban bakaran buat Allah kamu. Bujangnya tunggu di situ. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham ambil kayu bakar dan ditaruh untuk Ishak pinggul. Jadi Ishak yang memanggul kayu bakar, persis seperti Yesus memanggul kayu salib. Betul, itu topologi.
Nah, kenapa sih kok tidak ditulis di Alkitab Ishak memikul kayu bakar? Kan kayaknya ngapain sih ditulis? Apa pentingnya? Itu penting karena itu bentuk topologi besok Yesus akan disalib. Karena itu harus salib. Harus. Ada satu kejadian ketika Tuhan Yesus berada di Nazaret. Nah, ketika Tuhan Yesus di Nazaret, rupanya dia ditolak di sana. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Tidak ada seorang nabi pun diterima di rumahnya. Ya. Makanya dia pergi. Tapi yang menarik ketika Tuhan Yesus berkhotbah di sinagog orang Nazaret, artinya tetangganya sendiri, mungkin koncone setinan gitu ya. Rupanya mereka marah ketika Tuhan Yesus berkata bahwa Mesias itu akan mati bagi semua orang. Marah mereka. Dan ketika marah, Tuhan Yesus mau dibunuh. Tuhan Yesus dipepet ke sebuah tebing. Kenapa kok dipepet ke sebuah tebing? Jadi orang Yahudi ketika mereka mau merajam batu, itu tidak seperti yang kita bayangkan. Ada orang di tengah terus ambil batu dilempar gitu ya. Tidak. Orang Yahudi menurut sejarah mereka itu melakukan merajam batu itu ditaruh di tebing. Dan orang yang dihukum itu dijatuhkan ke bawah. Kalau sudah mati, ya sudah. Nek belum mati ya ini masalah. Maka yang di atas akan ambil batu dan lempar ke bawah supaya mati. Jadi rupanya Tuhan Yesus dipepet di tebing itu untuk dirajam batu. Tapi dikatakan di dalam firman Tuhan, tiba-tiba Tuhan Yesus menghilang. Kenapa Tuhan Yesus menghilang? Karena dia tidak boleh mati karena dirajam. Dia harus mati di kayu salib. Bukan masalah matinya, tetapi harus di kayu salib karena sudah dinubuatkan, sudah ada topologinya dari ribuan tahun yang lalu, dan itu bentuk bahwa apa yang kita imani, Alkitab kita adalah ya dan amin. Makanya harus salib, gak bisa yang lain. Dan yang ketiga adalah ada satu pertanyaan orang. Kenapa sih kalau Allah itu kasih, kalau Allah itu penuh cinta, kenapa dia tidak yang disalib? Kenapa bukan Allah saja yang disalib, tetapi kenapa harus anaknya yang disalib? Betul ya? Kalau memang Allah itu cinta sama manusia, kan bukankah ayatnya Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah. Berarti Allah itu betul-betul mengasihi Pak Darto. Pertanyaannya, ngapain kok Allah mengutus anaknya? Kenapa nggak Allah sendiri yang turun? Memang dalam iman Kristen Trinitas, Yesus Kristus adalah Allah. Tapi mengatakan bahwa Yesus Kristus itu anak Allah itu punya maksud juga. Kenapa sih harus Yesus Kristus yang disalib? Kenapa gak Allah sendiri yang disalib? Makanya kenapa harus salib? Saya melihat salib itu adalah bentuk terbesar dari kasih Allah. Kematian itu setiap orang pasti suatu hari akan ketemu. Saya suatu hari nanti akan ketemu yang namanya kematian. Jangan senang dulu, panjenengan juga. Ya, panjenengan juga akan ketemu sama yang namanya kematian. Masalahnya adalah bukan masalah mati atau nggak mati, tapi masalahnya proses matinya itu loh. Siapa di sini yang mau diitik-itik sampai mati? Sadis loh itu. Diitik-itik, tahu diitik-itik ya? Diitik-itik sampai mati. Itu sadis. Sadis itu. Kenapa? Bisa matinya bertahun-tahun. Ya, enaknya proses kematian itu
cepat. Tadi saya bilang ada hukuman bagi orang Israel adalah dirajam. Dan salah satu caranya adalah dijatuhkan dari jurang, terjun ke bawah. Kalau belum mati baru ditambahi batu. Pertanyaan saya, kenapa sih mereka pakai proses seperti itu? Gampang, biar cepat mati, betul nggak? Ya memang sih kelihatannya berdarah-darah gitu, tapi kalau kita yang ada di posisi yang mati, ya terjun dari berapa 20 meter gitu, mati sudah. Selesai, betul nggak? Paulus, bukan Paulus Sumarno, Rasul Paulus itu dia punya warga negara Romawi. Karena dia punya warga negara Romawi, maka dari itu ketika dia dihukum mati, dia dipenggal. Kelihatannya sadis, tetapi dipenggal itu ya enak. Kenapa? Cepet, selesai. Ya kelihatannya memang berdarah-darah, gitu ya. Kelihatannya moncrot kalau Hollywood bikin film ya. Tapi jujur saja cepat. Makanya hukuman mati di era modern pun dipikirkan gimana caranya mati itu cepat dan tidak sakit. Salah satu yang dikembangkan adalah disuntik mati, betul ya? Disuntik mati itu disuntik. Tapi bagi orang-orang yang takut disuntik itu malah lebih menyeramkan daripada dipenggal, gitu ya. saya dikirimi banyak video cowok-cowok bertubuh kekar rupanya takut sama jarum suntik, gitu ya. Ternyata Bu Nani juga takut jarum suntik, ya. Nah rupanya disuntik mati itu diambil karena cepat matinya dan tidak sakit. Dan tentu tidak berdarah-darah. Tapi sebetulnya cara mati seperti ini sudah dikembangkan dari zaman dulu. Termasuk dipenggal, termasuk harakiri. Anda tahu harakiri? Ya, jadi orang Jepang itu kalau mereka bunuh diri karena kehormatan, mereka akan harakiri. Jadi pisau kecil akan ditancapkan di perut mereka. Ditancapkan sendiri, ya, bunuh diri. Tancap lalu dipotong ke kanan. Kenapa namanya harakiri ya? Harusnya arah kanan ya. Jadi dipotong ke kanan set gitu ya. Dan isi perut akan keluar gitu ya. Tapi problemnya adalah itu menyakitkan dan matinya lama. Karena itu ketika ada harakiri, apa yang mereka lakukan? Yang harakiri itu berlutut begini sambil bawa pisau kecil, siap harakiri. Di belakangnya itu sudah ada teman dekatnya atau sahabatnya yang siap dengan pedang samurai, siap nebas. Begitu kawannya ini tusuk pisau, sobek, seret, temannya di belakang langsung Saya mau tanya, apakah sahabatnya di belakang itu tidak sayang sama temannya? Salah, karena sayang supaya matinya cepat. Paham ya? Supaya matinya cepat. Begitu tancap pisau, potong, yang penting kan sudah harakiri loh. Diselesaikan dengan ditebas. Supaya apa? Sekali lagi, matinya cepat. Tapi yang luar biasa, penyalipan itu matinya lama. Penyalipan itu matinya lama dan sangat-sangat tersiksa. Saya pernah ceritakan bagaimana tersiksanya Tuhan Yesus di kayu salib. Ketika hari Kamis Tuhan Yesus ditahan setelah perjamuan terakhir, ditangkap di Getsemani, dibawa ke rumah Kayafas, maka punggung Tuhan Yesus itu dicambuk 39 kali. Karena Paulus berkata bahwa aku disesah 40 kurang 1, jadi 39 kali dicambuk. Artinya ini punggung dan kepala
Ini salah satu aspek saja untuk membayangkan kengerian salib. Kemudian salib itu bukan salib buatan Pak Parjo yang sudah diamplas, dipelitur, bagus seperti salib yang kita punya. Tidak. Salib zaman itu apa ya? Pohon sembarang itu diketok, wes deki wes ngono. Artinya masih ada kulit pohon, ada pernah susupan satu aja udah nggak karuan. Bayangin punggungmu hancur dan harus kau gesekkan ke pohon yang seperti itu. Artinya saya mau bilang apa? Penyaliban itu hal yang mengerikan. Itu sadis sekali. Matinya pelan-pelan. Tapi itu adalah bentuk terbesar dari kasih Allah. Kalau Tuhan Yesus matinya dipenggal, ya tetap mati sih, ya. Tetapi itu bukan bentuk terbesar dari kasih Allah. Sama seperti pertanyaan yang tadi saya sampaikan, kenapa nggak Allah sendiri yang turun, yang mati? Kenapa dia harus memberikan anaknya yang tunggal? Sederhana, ketika kita memberikan anak kita, itu lebih menyakitkan daripada kita sendiri yang mengalami. Betul? Kalau Mbak Novi mencuri potong tangan, cek wani gitu, tangannya dewi. Tapi kalau Mbak Novi mencuri VV yang saya potong tangannya, mikir, betul? Melihat anak kita mati lebih mengerikan daripada melihat diri kita sendiri mati. Betul? Saya pernah berkhotbah dalam sebuah ibadah pemakaman. Kalau kita sebagai anak menguburkan orang tua, ya itu sudah wajar. Sedih, iya, tapi itu normal. Ada yang lebih mengerikan dan lebih menyedihkan ketika seorang orang tua menguburkan anaknya. Betul? Itu ngeri sekali. Dan itulah mengapa Allah mendesain segala sesuatu yang paling menyedihkan, paling mengerikan, paling menyakitkan, dan itu bentuk dari kasih Allah. Kalau Allah pengen, ya saya mengasihimu tapi nggak maksimal lah. Saya mengasihimu nggak maksimal, aku aja yang turun terus matinya dipenggal aja lah biar cepet. Betul nggak? Tapi Allah mendesain anaknya, nggak cuma anaknya. Minggu yang lalu ada seorang pendeta yang khotbah ilang-ilangan ndong siji. Siapa khotbah? Oh iya. Pak Joko cerita bagaimana ketika Pak Joko memutuskan ikut Tuhan Yesus, orang tuanya bilang apa? Ilang-ilangan dong siji. Perkorone masih ada 13. Betul? Tapi Tuhan berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah, Allah memberikan anaknya, nggak cuma anaknya yang tunggal. Coba sini yang punya anak tunggal Pak Eko, ya anakmu telulas sisi tak jaluk mesti itu telulas hilang-hilang dong siji gitu. Tapi kalau anakmu cuma satu, hanya Nathan seorang, terus saya minta, mikir, betul? Ada kesedihan. Kenapa? Anaknya cuma satu. Jadi coba bayangkan bagaimana Allah Bapa mendesain satu skenario yang paling menyedihkan, paling mengerikan, dan itu menunjukkan betapa besar kasih Allah akan kita. Jadi kenapa harus salib? Kenapa bukan yang lain? Karena salib melambangkan kasih Allah yang luar biasa.
Saya berharap kita nggak malu dengan salib. Saya berharap kita bangga punya salib. Saya nggak nyuruh kita pakai salib. Saya nggak nyuruh Anda beli anting dan kalung salib. Saya pun tidak ada ornamen salib. Tetapi jangan pernah minder ketika orang menjelek-jelekkan salib. Karena memang salib bagi dunia adalah kebodohan. Salib bagi dunia kebodohan. Makanya nggak usah keri ketika orang dunia bilang Tuhanmu goblok, matinya di salib. Tetapi kita hari ini mengerti kenapa harus salib. Karena begitu besar kasih Allah. Sebesar apapun kasih kita, tidak bisa melebihi kasih Allah akan kita. Karena itu mulailah mengasihi Allah. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita akan menyimak untuk pelayanan sepekan ibadah Gereja Isa Masih Condrokusumo. Untuk ibadah nanti sore, ibadah kedua, ujian akan dilayani Diakan Soeharti, LCD oleh Saudari Ahdina, firman Tuhan tetap dilayani Pendeta Samuel, dan musik dilayani oleh Saudara Stephen. Untuk hari Minggu, hari ini masih tanggal 14, Joy Kids sudah ada ibadah offline, jadi silakan Bapak Ibu sekalian yang memiliki putra putri bisa mengikuti ibadah offline pukul 9 pagi. Untuk pujian dilayani oleh Ibu Ani, firman Tuhan dilayani Ibu Kristiana, dan di waktu yang sama pukul 9.30 Tunas Remaja juga mengadakan ibadah secara offline. Pujian akan dilayani Maria Kesia, firman Tuhan dilayani Saudari Ina. Hari Selasa tetap ada persekutuan doa malam di tempat ini pukul 6:30 malam, petugas dilayani oleh Bapak Budi. Dan hari Rabunya pukul 17 persekutuan wanita Kristen akan dilaksanakan secara online. Firman Tuhan akan dilayani oleh Diakan Soeharti. Dan untuk hari Kamis 18 Maret nanti pukul 18.30 persekutuan pria Kristen akan diadakan secara offline, ya. Puji Tuhan sudah bisa berjalan dengan offline. Mari pria-pria tangguh bisa kembali hadir bersama-sama untuk mengikuti ibadah PPK. Yang pujian akan dilayani oleh Bapak Tunggoro, musik dilayani Bapak Sudarto, firman Tuhan oleh Pendeta Samuel. Hari Jumatnya pukul 18.30 KPK akan dilakukan secara online. Firman Tuhan akan dilayani oleh Diakan Febri Kristiana. Hari Sabtunya 20 Maret pukul 9 pagi persekutuan doa pagi dilaksanakan secara online. Firman Tuhan dilayani oleh Saudara Stephen Roberto. Dan untuk ibadah minggu depan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa simak di warta jemaat atau yang sudah dibagikan di WA group masing-masing. Dan untuk laporan keuangan Bapak Ibu juga bisa simak di warta masing-masing. Ini saya singkat saja. Untuk persepuluhan bulan Maret 5.180.000. Untuk warta khusus hari ini katekisasi akan dilaksanakan pukul 9 pagi. Jadi silakan rekan-rekan yang akan dibaptis bisa mengikutinya. Dan warta yang kedua, panitia JA50 memberikan kesempatan kepada jemaat yang rindu memberikan persembahan berupa barang-barang, boleh baru atau bekas yang layak pakai. Untuk memberikan persembahan dapat menghubungi Diakan Soeharti atau Pendeta Samuel. Nah, barang-barang persembahan ini akan dilelang atau dijual secara dalam bazar, secara murah. Hasil penjualannya akan digunakan sebagai salah satu penggalangan dana untuk panitia.
rangkaian Jumat Agung sampai Pentakosta. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin yang di rumah ada barang baru, barang bekas yang mungkin sudah tidak bisa dipakai, silahkan langsung menghubungi Pendeta Samuel atau Ketua Diakan Suhardi. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya tutup, saya tambahkan sedikit. Jadi minggu depan saya tidak berada di tempat. Itu warta jemaatnya sedikit keliru ya. Jadi minggu depan saya ada pelayanan di Solo. Karena itu minggu depan yang akan memberikan firman Tuhan adalah Saudara Steve ya, baik pagi maupun sore ya, dan saya pamit karena saya pelayanan di Solo juga 1 hari juga, jadi mungkin pulangnya juga kalau enggak Senin atau Minggu malam baru pulang ya. Itu aja tambahan dan revisi untuk warta jemaat